guys, welcome to my channel. Saat ini jelang tengah malam, saya sedang berada di stasiun Jakarta Gambir. Pada hari ini saya akan melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke Semarang dengan kereta api yang hampir tidak pernah dijalankan ya. Jadi hanya dijalankan pada masa-masa tertentu, yaitu kereta api Argo Muria Tambahan. Ikuti perjalanan saya sampai akhir. Oke guys, saat ini saya sudah berada di peron jalur 3 dan 4, lantai atas stasiun Jakarta Gambir. Dan tepat di belakang saya ini juga adalah kereta api yang jarang sekali jalan ya, kereta api tambahan, yakni kereta api Gajayana Tambahan, keberangkatan dari stasiun Jakarta Gambir, tujuan akhir stasiun Malang. Oke guys, itu tadi kereta api Gajayana Tambahan baru saja diberangkatkan ke stasiun Malang. Dan pada malam hari ini saya juga naik kereta api tambahan, yaitu kereta api Argo Muria Tambahan. Jadi kereta api Argo Muria Tambahan itu bisa dibilang tandemnya kereta api Sindoro Tambahan ya. Jadi dia itu hanya dijalankan sesekali, cuma lebih jarang daripada kereta api Argo Sindoro Tambahan. Kalau Sindoro Tambahan itu jalan sejak Lebaran ya, Lebaran tahun 2022. Dia jalan tiap hari Kamis sampai dengan Senin. Kalau Argo Muria Tambahan itu sejak angkutan Lebaran dia tidak berjalan, dan sekarang angkutan Nataru itu kembali dijalankan. Jadi kereta api Argo Muria Tambahan itu sebenarnya tektok ya. Jadi dia berangkat dari Semarang Tawang jam 6 sore, tiba di Jakarta Gambir itu sekitar jam 12 malam, dan kemudian akan kembali diberangkatkan dari Jakarta Gambir menuju Semarang itu sekitar jam setengah 1 dini hari. Nah, kondisi ini mirip dengan kereta api Argo Sindoro Tambahan. Bedanya kalau Sindoro Tambahan itu jalannya pagi dari Semarang jam 6.50 sampai Jakarta sekitar jam setengah 1. Kemudian dia jam 1 siang kembali berangkat menuju ke Semarang. Nah, namanya kereta api tambahan, jadi kereta ini tentunya tidak bisa disamakan ya dengan kereta api regulernya, baik Argo Muria maupun Argo Sindoro. Jadi untuk waktu tempuh dari Jakarta ke Semarang itu di kisaran 6 jam. Jadi memang tidak sekencang kereta-kereta regulernya, yakni kedua kereta itu tadi. Dan untuk harganya, saya berhubung ini dalam rangka angkutan Nataru ya, itu harganya lumayan mahal. Bukaannya saya dapat di harga di Rp340.000. Sementara setinggi-tingginya itu di sekitar hampir Rp400.000. Untuk jadwal berangkat dari Jakarta Gambir ini bisa dibilang nggak umum sih. Jadi tepatnya jam 12 malam lewat 35 menit. Mungkin bisa dibilang kereta api Argo Muria Tambahan ini semacam kereta api sapu jagat. Jadi buat para penumpang yang nggak kebagian kereta-kereta yang berangkat di prime time ya, kayak kereta api mungkin Argo Sindoro, Sembrani, Argo Permanggrek, itu larinya ke kereta api Argo Muria Tambahan. Tadinya saya pikir karena ini masih hari, saya melakukan perjalanan ini di tanggal 22 dini hari ya, saya pikir belum libur Natal, kirain keretanya bakalan sepi. Ternyata barusan ini saya cek di KAI Akses, tiketnya terjual habis.
Dan untuk waktu tibanya itu di sekitaran setengah 7 pagi, jadi nanti kemungkinan kita akan bisa menikmati pemandangan pantai utara. Mudah-mudahan sih udah terang ya. Oke guys, ini kita lagi menunggu lokomotif kereta api Argo Muria tambahan di Langsir putar arah menjadi ke arah selatan. Dan ini polanya sama seperti kereta api Argo Sindoro tambahan ya, bener-bener tektok. Nyampe Jakarta langsung kembali menuju ke Semarang lagi. Dan tadi disampaikan kalau penumpangnya nggak boleh langsung naik dulu karena harus memberikan kesempatan penumpang yang dari Semarang turun dulu, kemudian keretanya dibersihkan terlebih dahulu, termasuk kursinya diputar dulu gitu ke arah Semarang. Dan ini terlihat penumpangnya sudah mulai diizinkan untuk masuk. Tapi ini kita tunggu lokomotif kereta api Argo Muria tambahan dulu di Langsir dan dirangkaikan ke rangkaian kereta api Argo Muria tambahan. Lokomotifnya C6-1307 Depo Semarang Poncol. Guys, ini kita ke kereta saya ya. Kebetulan saya malam ini duduk di kereta 7 nomor 13B. Dan ini rangkaian yang digunakan adalah sama dengan kereta api Argo Sindoro tambahan. Yakni menggunakan rangkaian kereta eksekutif klasik kaca lebar Depo Semarang Poncol. Untuk susunan rangkaian kereta api Argo Muria tambahan kalau ke arah Semarang ya. Jadi di belakang lokomotif itu adalah kereta pembangkit. Kemudian diikuti dengan kereta eksekutif 1 sampai dengan eksekutif 4. Di belakang kereta eksekutif 4 ada kereta makan dan dilanjutkan kereta eksekutif 5 sampai dengan eksekutif 8. Untuk kereta makannya menggunakan M1 080 03 dengan depo Semarang Poncol juga.
Kereta saya pada malam hari ini menggunakan Saranaka 1, eksekutif 0 artinya tanpa penggerak. Mulai dinas tahun 2008, urutan yang kelima depo Semarang Poncol. Mulai dinasnya 23 Oktober tahun 2008. Untuk trainmarknya sendiri kode E ya, jadi maksimal di 100 km per jam dengan tipe bogi K5 dan berat total 40 ton. Malam ini saya duduk di kursi nomor 13, alhamdulillah paling belakang nih. Untuk kereta ini toiletnya ada di dua sisi, dan di sisi dekat nomor besar, nomor 13 itu toiletnya sedikit lebih luas, dan kita lihat nih. Mewah sekali. Jadi fasilitasnya nggak ada yang berubah sih, maksudnya sama-sama menggunakan kloset duduk, hand shower. Nah, tapi gini-ginian nih diganti nih. Wastafelnya mewah, dan terutama ininya nih. Dindingnya, kemudian ini ada cerminnya, dan dikasih lampu-lampu. Ini ada ornamen kayu. Wah, keren banget sih ini. Saya baru kali pertama sih naik kereta yang udah dimodifikasi jadi seperti ini toiletnya. Keren banget, mantap. Dan untuk toilet sisi satunya sedikit lebih sempit. Tapi kualitasnya sama persis. Jadi faktor lebih sempit aja. Tapi agak sedikit melebar ke sebelah sana sih. Dan ini sama-sama ada cermin dan juga ornamen kayunya, kemudian ada lampu-lampunya, dan wastafelnya juga kelihatan mewah nih. Dan sama-sama menggunakan kloset duduk. Dan teman-teman kalau naik kereta ini ya, jadi pastikan kalau menggunakan toilet tidak pada saat keretanya berhenti, karena kaca toiletnya bening, kelihatan kalau dari luar. Untuk jenis kursinya variatif ya. Kalau kursi di kereta saya, kereta 7 ini kursi kereta klasik, nanti coba kita review. Tapi tadi saya sekilas lihat ada beberapa kereta yang menggunakan kursi ala stainless steel. Kereta 6, nah ini nih kereta 6 nih. Kursinya ini seperti kursi ini sih, kereta Sembrani yang kemarin saya naikin. Kereta 5-nya juga sama, kayak kursi Sembrani yang udah dikasih bantalan di bagian headrest-nya. Dan ternyata kondisi penumpangnya dari Jakarta ini benar-benar penuh ya. Kirain pada naik dari stasiun Antara, tapi ternyata enggak ya. Ini adalah rute kereta api Argo Muria tambahan, identik dengan kereta api Argo Muria. Jadi dari Gambir, dia berhenti juga nih di stasiun Bekasi. Jadi bisa naik dari Bekasi juga, lanjut sampai Cirebon, Tegal, Pekalongan, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Semarang Tawang. Untuk dari Semarangnya juga sama, bisa turun kita di stasiun Bekasi, dan dia berhenti turun penumpang di stasiun Jatinegara sebelum mengakhiri perjalanan di stasiun Jakarta Gambir. Kalau Sindoro tambahan itu dia bedanya nggak berhenti di stasiun Bekasi. Demikian halnya dengan kereta api Argo Sindoro. Oke guys, ini adalah interior dari kereta 7 KA Argo Muria tambahan. Untuk kursinya sendiri ini mirip dengan kursi kereta api Argo Sindoro, rangkaian gendut ya. Ini legroomnya lumayan lega, ada footrestnya, bisa diatur ketinggiannya. Kemudian seperti biasanya ada seat pocket, serta meja kecil dan 2 buah colokan listrik. Dan untuk kacanya lebar banget ini, dan sekarang sudah diberikan tirai, jadi bisa ditutup ketika dibutuhkan. Dan ini bukaan buat meja lipatnya diangkat seperti ini, khas ya kereta api rangkaian gendut. Dan ini meja lipatnya lumayan luas dan juga konturnya rata, jadi enak banget nih kalau dipakai buat kerja. Oke, ini kita lipat kembali mejanya, dan untuk sandaran lengan ini empuk ya, jadi ada semacam bantalannya, jadi sangat nyaman dibandingkan dengan yang model ala-ala kayu itu. Nah ini jadi empuk. Dan ini ada tuas untuk reclining seat, masih model tuas. Dan ini adalah legroomnya, sangat-sangat lega. Dan di atas sana itu tersedia rak penyimpanan bagasi.
Saat ini tepat jam 1 lewat 6 menit kita tiba di stasiun Bekasi. Ini spesial nih, saya kali pertama menginjakkan kaki di peron jalur 34 stasiun Bekasi yang baru diresmikan sekitar seminggu yang lalu ya. Jadi teman-teman kalau tinggalnya di sekitaran Bekasi bisa naik kereta Muria tambahan ini dari stasiun Bekasi dengan jadwal berangkat jam 1 lewat 8 dini hari. Dan ini buat informasi untuk kereta-kereta yang ke arah timur itu dilayani di peron jalur 3 dan juga jalur 4. Jadi 4 ini digunakan bersama-sama dengan KRL Komuter Line. Sementara peron jalur 1, 2 itu digunakan untuk naik kereta api jarak jauh yang menuju ke arah barat atau ke arah Jatinegara, Pasar Senen maupun stasiun Gambir. Dan untuk naik boardingnya, maksudnya pelayanan boarding itu di lantai 2 sana di concourse di yang sisi sebelah utara. Jadi tidak lagi bergabung dengan penumpang KRL Komuter Line. Saat ini jam 3 lewat 57 menit kita tiba di stasiun Cirebon Kejaksan. Ini lambatnya lumayan ya, lambat sekitar hampir 30 menit. Ini karena tadi di peta sekitar stasiun Kedung-Gede sampai dengan Karawang itu keretanya berhenti luar biasa dan bersilang dengan dua kereta karena akan di switch over ya, karena kita tadi berjalan di jalur kiri, kemungkinan karena ada perbaikan rel, kemungkinan ya, cuman saya nggak tahu karena gelap banget. Untuk di stasiun Cirebon sendiri normalnya kereta api Argo Mulia tambahan jadwal berangkatnya itu jam 3 pagi lewat 38 menit. Jam 4 lewat 53 menit kita berhenti luar biasa di stasiun Brebes. Normalnya nggak berhenti ya, kemungkinan ini karena di depan di stasiun Tegal itu menunggu jadwal keberangkatan kereta api Kaligung yang tadi berangkat dari sini jam 4.45 dan jadwal berangkat dari stasiun Tegal jam 5 lewat 5 menit. Jadi tunggu keretanya berangkat dulu baru kita diizinkan masuk ke stasiun Tegal. Saat ini jam 5 pagi lewat 10 menit kita akhirnya tiba di stasiun Tegal. Ini lambatnya makin parah ya, jadi lebih dari 30 menit. Jadwal tiba kereta api Argo Mulia tambahan di stasiun Tegal itu seharusnya jam 4 lewat 33 menit. Dan ini di jalur 1 itu adalah rangkaian kereta api Dharma Wangsa berangkatan dari
stasiun Surabaya Pasar Turi, tujuan akhir stasiun Jakarta Pasar Senen. Jadi tadi kita berhentinya agak lama di stasiun Brebes. Itu tidak hanya menunggu keberangkatan kereta api Kaligung menuju ke Semarang, tapi juga sekaligus menunggu keberangkatan kereta api Argo Cirebon jam 4.55 dari stasiun Tegal tujuan stasiun Gambir. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Pekalongan, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Pagi, telah menghormati. Saat ini kereta api Argo Muria telah tiba di stasiun Pekalongan. Dan akses pintu keluar stasiun Pekalongan berada di sebelah kiri dari arah kedatangan kereta api. Jam 5:57 kita tiba di stasiun Pekalongan dengan jadwal tiba seharusnya itu jam 5:21.
stasiun Semarang Tawang, berada di sebelah kanan dari arah kedatangan kereta api. Saat ini kereta api Argo Muria Tambahan telah tiba di stasiun tujuan akhir Semarang Tawang. Sekarang jam 7:05 kita tiba di tujuan akhir stasiun Semarang Tawang. Ini lambatnya hampir 30 menit ya. Jadi jadwal tiba seharusnya itu jam 6:37 menit. Dan ini di Sepur Simpan itu adalah rangkaian kereta api Blambangan Express. Tadi subuh baru saja tiba dari stasiun Ketapang dan nanti akan diberangkatkan kembali sekitar maghrib ya. Ini kereta api Argo Muria Tambahan dimasukkan di jalur 3 dan di jalur 1 tersedia rangkaian kereta api Ciremai dengan jadwal berangkat jam 7.15 dengan tujuan stasiun Bandung. Oke guys, saat ini perjalanan saya naik kereta api Argo Muria Tambahan telah tiba di stasiun tujuan akhir stasiun Semarang Tawang. Kesan naik kereta api Argo Muria Tambahan ini adalah kereta api yang cocok banget buat kita tidur. Jadi benar-benar kita berangkatnya itu bisa dibilang udah dini hari ya, tengah malam lewat sedikit, jam setengah 1 dini hari. Dan tadi di setting keretanya itu mode malam tuh enak banget tuh, bener-bener gelap. Jadi di ujung-ujung kereta tuh kalau kita naik kereta api New Image itu kan masih nyala ya. Dan ini tadi bener-bener gelap. Jadi saya yang duduk di kursi ujung, di kursi nomor 13B itu bisa tetap tidur dengan nyaman. Dan untuk peruntukan naik kereta api Argo Muria Tambahan itu biasanya buat para penumpang yang mengejar tibanya di Semarang itu sudah terang, maksudnya nggak dini hari gitu. Jadi bisa langsung melanjutkan perjalanan menuju ke kota lainnya ataupun ke rumah masing-masing. Dan untuk perjalanan kereta api Argo Muria Tambahan itu tadi menggunakan rangkaian kereta api eksekutif klasik dengan kaca lebar. Dan menurut saya untuk kereta yang saya gunakan pada hari ini itu sangat nyaman, goncangan sangat smooth lah. Kemudian untuk kekedapan kabin juga sangat kedap asalkan pintu keretanya ditutup. Dan untuk tibanya tadi terlambat sekitar hampir 30 menit ya. Itu karena tadi di peta stasiun Kedung Gede sampai dengan Karawang itu kita berhenti cukup lama karena menunggu bersilang 2 kereta, di mana setelah itu kita terpaksa harus berjalan di jalur kiri, kemungkinan karena ada perbaikan rel. Dan selepas stasiun Cirebon, tadi tepatnya di stasiun Brebes itu juga kita tertahan lama karena jadwal keretanya padat ya di pagi hari di stasiun Brebes dan juga Tegal. Jadi kita harus menunggu kereta api Kaligung keberangkatan Brebes tujuan Semarang Poncol diberangkatkan terlebih dahulu, kemudian menunggu kereta api Argo Cirebon keberangkatan dari Tegal menuju ke Jakarta Gambir juga diberangkatkan, baru kita diizinkan masuk di stasiun Tegal. Oke guys, saya akhiri video kali ini. Terima kasih yang udah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya.